Oke Ibu, mungkin Ibu Rifda bisa, yang tertua dari kami semua, Ibu Rifda mungkin bisa atur kami. Tertua Pak Gali nih kayaknya nih. Kita serahkan Pak Gal dulu Pak. Oke, siap Ibu ya. Oke Oke Ibu, malam ini mungkin untuk mengatur katon semua, mungkin kita bisa ya, minta Pak Gal. Ibu email untuk mengatur kita untuk acara sesi kita di malam ini. Nanti setelah ini kita akan atur lagi yang bisa melakukan kegiatan besok untuk presentasi yang lain. Jadi Ibu email tolong atur yang presentasi siapa, ya nanti narasumbernya siapa, refleksi siapa, nanti Ibu email atur kita sehingga kita. Pak Gal, mohon maaf Pak Gal. Siap Ibu. Pak Gal, Bapak Ibu, saya izin kameranya dimatikan karena kalau kameranya hidup 3 ruangan, ini mengganggu treble di laptop saya Bapak Ibu. Tapi tetap saya pantau kegiatan Bapak Ibu. Ya, siap Ibu. Ya. Makasih Bapak Ibu. Ya Ibu. Ibu Mil, lanjut. Lanjut kah? Ya, lanjut Ibu Mil. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Female, itu kamera dinonaktifkan karena nanti ya, jadi bisa dinonaktifkan saja. Oke. Terima kasih. Nah, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Ibu Mel. Kurang terlalu sehat Ibu Mel. Menjaga kesehatan Bapak Ibu. Kondisi ada kurang bagus ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, suara saya sedikit-sedikit batuk karena lagi kondisi kurang bagus di bagian leher. Jadi baik Bapak Ibu, hari ini malam ini kita dibagi di kelompok sesuai jenjang. Kebetulan Bapak dan Ibu berempat dari SMA dan saya dari SMK sendiri. Untuk malam ini kita ada pertanyaan pemantik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fasil. Kita tentukan dulu struktur dari kelompok kita. Pematerinya tadi bagaimana Bapak dan Ibu memilihnya, Pak Galvin, atau ada yang mau diusulkan? Yang kalau maaf kalau saya pemateri nanti sama Bunda Rifda saja. Nanti Bapak Gal bagian menyimpulkan kegiatan kita. Mungkin itu saja untuk saya dulu. Oh ya, terima kasih Ibu Sumarni. Kalau menurut Ibu Sumarni, Pak Ibu Rifda menjadi pemateri, nanti Pak Gal yang menyimpulkan. Ya, kita serahkan dulu, lanjut ke Ibu Rifda, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Kalau usul saya untuk pemateri itu saya serahkan kepada Ibu Female. Menurut saya pematerinya duduk pada Ibu Female, sedangkan untuk Pak Galvin atau dengan antara saya Pak Galvin dengan Ibu Sumarni pada penjawab, cuma dititik beratkan kepada Ibu Ratni karena mengingat kondisinya sangat-sangat terganggu. Ibu Ratni mungkin pada notulen saja karena beliau sedang satu dan lain hal, memang tidak bisa dipaksakan kondisinya karena beliau satu sekolah dengan saya. Itu yang saya usulkan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Rifda, terima kasih. Pak Galvin, silakan Pak untuk pendapatnya. Ya, Ibu, kita setuju dengan Ibu Rifda. Kalau bisa kita dengan Ibu email saja untuk presentasi karena di sini Ibu email ke SMK. Itu berarti kan dia sangat menarik kalau Ibu email tampilkan, Ibu email punya programnya, itu lebih bagus. Baik, kita sama-sama mendukung.
Begitu, Setuju Kak. Pak, setuju supaya ibu female lagi berganti dari moderator ibu female toh supaya ganti dulu ke lain sisi untuk pada pemateri seperti itu. Kemudian kita banyak ketemu dengan Pak Galpin, Ibu Female dan Ibu Ratni. Nah ini kita baru masuk di room ini ketemu sama Ibu Sumarni. Jadi kalau bisa juga Ibu Sumarni ini menurut saya makanya kita baru tetap sampai modul 2 ini kita baru satu room dengan Ibu Sumarni. Begitu. Jadi Ibu Female sudah akan baku konsul dengan Ibu Sumarni. Seperti itu. Kalau Pagal tadi Ibu Female gitu. Itu saya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Mungkin saya langsung saja. Ya, alhamdulillah saya juga baru ketemu sama Bunda Rif. Baru hari ini. Iya, Ibu. Ya. Iya, Bu. Kalau saya nanti saya moderator saja, Ibu Female pemateri. Mungkin Pagal sama Bunda Rif notulen atau itu saja. Kalau saya nanti sama mungkin Bapak Gal. Kita kasih maksudnya di sini saya minta untuk Ibu Ratni duduk di notulen saja Ibu karena memang beliau ini sangat-sangat tidak bisa untuk memaksakan kondisi karena ada hal-hal yang sangat terpenting untuk beliau. Jadi memang tidak bisa sama sekali untuk dipaksakan beliau. Jadi nanti saya posisi dengan Pak Gal ini mungkin di penjawab saja begitu. Iya, menjadi dari posisi Ibu. Siap Ibu, ya, siap. Untuk jawaban Pak Gal, setuju toh Pak? Mantap. Siap. Bapak Gal, mantap. Oke, baik. Lanjut. Iya. Berarti sudah fix ya untuk yang pertama pematerinya saya. Begitu Bapak dan Ibu? Iya Ibu Female. Ya Ibu. Terus untuk Ibu Ratni sebagai notulen. Iya, setuju. Kemudian Ibu Sumarni sebagai moderator. Materi Ibu Ratni. Oke. Kemudian Pak Gal. Pak Gal dengan saya tuh penjawab saja ya. Kita akan menambahkan jawaban. Biar lebih fokusnya mungkin Pak Gal nanti di kesimpulannya, Ibu Rifna nanti penanggap. Nanti kan bisa baku masuk toh? Iya, bisa. Supaya di tampilan slide-nya saya bisa tulis sesuai dengan tugas masing-masing. Iya, boleh. Siap Ibu, siap. Siap. Oke, siap Pak Gal tadi. Oke. Ya. Berarti kita kasusnya pilihnya yang kasus SMK ya. SMA apa SMK? Soalnya ada kasus SMK. Kita pilih SMK. Kita pilih SMK saja, Bu. Iya. SMK sudah barang Ibu Female di SMK atau pemateri Ibu Female lain. Jadi Pak Gal dan sekali SMK Pupelen lah itu yang kata SMA Pupelen. Oke. Makasih Bu. Oke, mungkin beta baca dulu ya. Pematerinya saya sendiri, notulen Ibu Ratni, moderatornya Ibu Sumarni, Pak Gal sebagai pemberi kesimpulan, dan Ibu Rifda sebagai pemberi tanggapan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Siap Ibu ya. Oke, kita mulai dengan kasusnya saja ya Bapak Ibu ya? Oke, siap Ibu ya. Oke, langsung masuk kasusnya saja ya? Kasusnya saja Bu. Iya. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah buka LMS-nya atau ada yang sudah baca? Oke. Pemandu tadi. Nanti Ibu bagikan saja. Saya bagikan saja ya. Ya, langsung kita masuk ke slide saja. Ya. Kebetulan maaf Bapak Ibu, jadi saya nanti minta arahan dari Bapak Ibu slide-nya karena memang ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya notabene-nya dari SMK guru jurusan Bapak Ibu. Jadi memang dasar untuk mengajarnya masih banyak belajar. Jadi saya perlu tanggapan dari Bapak Ibu supaya slide-nya saya buat
berdasarkan hasil kelompok, tanpa saya sendiri yang buat, nanti ada hal-hal yang mungkin dari Bapak Ibu punya tanggapan bisa jadi sesuatu yang lebih bagus slide-nya nanti. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Saya bagikan dulu, mohon izin share screen-nya. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ya, tampil Bu ya, tampil ya. Sudah Ibu. Oke, ini kasus untuk SMK. Jadi di kasus untuk yang jenjang SMK ini ada seorang guru dari mata pelajaran teknologi perkantoran. Jadi itu kalau di SMK Bapak dan Ibu itu guru produktif, guru jurusannya. Jadi di sini dia berencana melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online. Jadi kalau teknologi perkantoran berarti identik dengan bank, seperti bank begitu Bapak dan Ibu. Ya. Untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Ceta namanya membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Terus sehubungan dengan pandemi, jadi kasusnya karena ada pandemi, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA Group Kelas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami pada saat pandemi yang kemarin. Jadi beliau membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ceta ini membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Kemudian ada sesi pembukaan seperti biasa Bapak Ibu di awal pembelajaran. Ada pembukaan, berdoa, bertanya tentang perasaan murid, menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran. Beliau menggunakan discovery learning. Jadi nanti murid-muridnya menggali informasi secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Seperti biasa Bapak Ibu untuk pembelajaran daring lah ya, Bapak Ibu juga sudah pernah melakukannya. Yang kedua untuk skenarionya, Pak Ceta menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-murid melalui slide presentasi informatif. Terdapat bagian timeline pengerjaan tugas, penjelasan dan gambarannya. Kemudian di situ ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah tentang ruang lingkup transaksi online. Ada pengertian, manfaat, dan jenis-jenisnya. Kemudian setelah itu murid diberikan untuk membuat rangkuman dari informasi. Jadi setelah dikasih kesempatan untuk menggali informasi, kemudian dikasih kesempatan membuat rangkuman dari informasi itu dalam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman dari murid-muridnya. Kemudian setelah itu di sesi selanjutnya murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh, lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Kayaknya skenario kedua ini hampir mirip dengan kita ya Bapak Ibu ya, yang sekarang sedang rukol ini. Kemudian di akhir, yang ketiga, di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang dimengerti. Setelah itu dia mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jika kebingungan menggali informasi secara mandiri di rumah. Dan tak lupa diberi semangat kepada murid-muridnya. Untuk memudahkan yang keempat, untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta membagikan slide presentasinya ke dalam WA kelas. Jadi kemudian memantau proses pengerjaan mandiri dan melalui pertanyaan singkat di WA, mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya.
Yang kelima, saat proses memantau, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya, ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-murid tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi di grup yang besar itu ada beberapa murid yang belum paham atau ada terjadi miskonsepsi. Jadi beliau membuat satu grup kecil lagi yang berisi murid-murid yang tadi itu miskonsepsi dan perlu bantuan. Kemudian ada di sini ditulisnya ada bantuan pertanyaan, ya. Bantuan pertanyaan mungkin di grup besar yang awal itu Pak Ceta tidak memberikan pertanyaan itu, tapi di grup kecil karena mereka perlu bantuan jadi ditambahkan beberapa pertanyaan untuk dapat memahami materi yang beliau sampaikan. Kemudian yang keenam, setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu dengan Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-murid berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama. Setelah itu, Pak Ceta meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Dalam kelompok, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk seperti poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Jadi itu Bapak Ibu untuk situasi dari kasus untuk SMK. Pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya. Ya. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang masih lanjut dengan pertanyaan pertama, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya, Bapak Ibu mungkin itu saya mulai dari, silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat dari 3 pertanyaan pemantik tadi sesuai dengan situasi yang sudah saya bacakan. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Sebentar, akan beri sebentar. Ya, oke. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Tadi ada beliau karena pandemi, jadi tidak bisa bertatap muka atau luring, jadi beliau melakukan pembelajaran daring. Di pembelajaran yang pertama itu kelompoknya satu kelas, tetapi setelah diberikan tugas ada kelompok yang mengalami, beberapa siswa mengalami miskonsepsi dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ceta tadi. Jadi beliau membuat satu kelompok kecil lagi. Dan terus ada kata tadi tambahan pertanyaan-pertanyaan yang beliau sampaikan ke siswa yang kelompok kecil karena menurut beliau di kelompok besar mereka tidak memahami, jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan supaya mereka lebih memahami. Kemudian ada strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Di bagian akhir tadi Bapak Ibu ada penilaian, mohon maaf, ada penilaian memberikan rubrik saja ya, penilaiannya tidak disampaikan. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu penilaian seperti apa yang sesuai dengan situasi yang dialami oleh Pak Ceta?
Bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah bisa menyampaikan dari 3 pertanyaan pemantiknya? Ibu Emil mungkin yang pertama bisa? Ya, boleh Pak Galvin, Ya, silakan. mungkin yang pertama tadi Pak Ceta. siapa tadi Ibu? Namanya Pak Ceta. Pak Cipta. Oh ya. Oh Pak Cita. Oke Ibu Ya, sebentar. Pak C aja, Pak C. Ya Ibu mungkin yang Pak Cita mungkin pertama dia melakukan kesiapan. Yang perkesiapan itu ada dia melakukan minat profil belajar murid, lalu kesiapan yang ia buat. Yang pertama itu mungkin ia membuat tujuan pembelajaran. Karena ini kan online Ibu ya? Iya, daring Pak. Ya. Daring, ia membuat tujuan pembelajaran untuk daring. Lalu kedua, menyediakan bahan ajar bagi siswa. Menyediakan bahan ajar. Lalu yang ketiga, mungkin dari kesiapan itu ia membuat pertanyaan pemandu atau pematik. Membuat pertanyaan pemandu atau pematik. Dan keempat, membuat perencanaan pembuatan tugas berdasarkan minat dan gaya belajar melalui modul praktek digital. Modul digital Bapak? Iya. Keempat ya, perencanaan pembuatan tugas siswa berdasarkan minat dan gaya belajar melalui modul produk paket digital. Karena dia berada pada Google Meet, jadi mungkin apa yang Pak Cita lakukan sudah baik sekali dengan membagikan link lewat Google Meet dan juga membagikan lewat WA. Iya. Kemudian punya strateginya, strategi yang mungkin yang pertama itu konten, di mana Pak Cita membuat tujuan pembelajaran, menyiapkan berbagai sumber belajar, menyiapkan pertanyaan tematik, sedangkan dia punya strategi kedua adalah proses. Itu prosesnya ia memberikan pertanyaan tematik, kemudian pembelajaran bervariasi di mana ada kuis, belajar mandiri, karena Pak Cita membagikan kelompok-kelompok, sedangkan kegiatan dia sinkronasi lewat Google Meet. Di dalam itu melakukan umpan balik untuk kerja siswa, serta umpan balik terhadap jawaban hasil kerja daripada siswa tersebut. Kemudian menyiapkan slot waktu untuk pendampingan pembelajaran. Itu pun strateginya dalam proses. Karena tadi terakhir bahwa ada beberapa siswa yang belum pahami, sehingga proses itu Pak Cita melakukan slot baru untuk pendampingan pembelajaran. Lalu strategi ketiga adalah produk, di mana Pak Cita dia memberikan info digital, kemudian lokasi secara mandiri dalam pembuatan tugas, dan melakukan penilaian dengan rubrik yang telah disetujui bersama antara guru dengan siswa. Lalu yang tentang penilaian, itu mungkin kita pakai asesmen as learning, di mana ada umpan balik guru terhadap setiap jawaban siswa. Umpan balik? Iya, umpan balik guru terhadap setiap jawaban siswa. Di dalam Pagal, karena ini kan daring. Umpan baliknya itu penilaiannya bisa kita menggunakan Google Form kali ya? Bisa. Atau bagaimana? Ya, hanya di dalam asesmen as learning itu kan umpan balik itu terdapat formatif. Dari hasil jawaban siswa maupun hasil umpan balik itu kan sudah dapat kita sudah dapat hasil nilai formatif sudah itu. Nanti mungkin ditambahkan teman-teman lain. Sedangkan yang penilaian kita itu assessment for learning. Yang tadi secara for learning membuat paket digital sebagai pilihan bagi siswa dalam membuat karya tugasnya. Jadi dia buat
bikin konten apa agar menarik dalam kegiatan tersebut. Iya. Iya. Jadi Kita dua. karya tugas ya. Iya. Ya. Dan kalau dia punya, kalau hasilnya itu, kalau karya, kalau hasilnya itu yaitu for learning. For learning. Yang tadi kan for learning, siswa kita memberikan info digital yang kita akan buat, sedangkan asesmen for learning itu kita menghasilkan digital yang telah kita buat hasil, itu digital hasil. Iya, iya. Yang pertama Ibu ya. Makasih Ibu. Iya. Oke, terima kasih Pak Gal. Silakan untuk Bapak Ibu dan Ibu-ibu berarti ya. Kan Bapak sudah. Ibu-ibu silakan, ada yang mau menambahkan Pak Gal atau memberikan pendapat atas apa yang disampaikan oleh Pak Gal dan sampai dari ibu-ibu punya pendapat gimana? Silakan. Ya, silakan Ibu Rifda. Ya, terima kasih Bu Fim dan Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini apa yang telah disampaikan oleh Pak Gal sudah bagus. Saya hanya menambahkan saja, nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Female itu mengenai strategi yang digunakan. Terkait dengan strategi yang digunakan untuk kasus permasalahan Paceta ini atau kasus yang kita angkat ini, itu pertama, strategi yang digunakan itu ada 3 strategi. Yang pertama, strategi pertama adalah diferensiasi konten. Kemudian strategi yang kedua adalah diferensiasi proses, sedangkan yang strategi ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, dari diferensiasi konten ini, kita melihat bahwa apa yang bisa dimasukkan dalam diferensiasi konten adalah Paceta menjelaskan topik yang harus digali oleh murid yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis online. Jadi pada diferensiasi konten ini lebih tertuju kepada materi yang dijelaskan oleh Paceta. Kemudian itu pada strategi pertama diferensiasi konten. Untuk strategi kedua pada diferensiasi proses, artinya dalam proses ini apa yang digunakan atau metode apa yang dipakai oleh Pak Ceta itu ada 2. Dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah Pak Ceta menggunakan model discovery learning, artinya model penemuan yang dipakai oleh Pak Ceta agar murid mampu menggali informasinya secara mandiri. Yang kedua, Pak Ceta membuat kelompok diskusi kecil secara daring bagi murid yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk ini, Pak Ceta membebaskan murid-muridnya untuk membuat rangkuman dan informasi yang disampaikan atau yang didapatkan dalam ragam bentuk. Jadi dalam hal ini untuk mendapatkan produk yang dihasilkan, jadi Pak Ceta itu berikan kebebasan kepada siswa. Terserah kamu mau buat tugas itu dalam bentuk apa, terserah. Jadi tidak fokus pada satu jenis saja. Misalnya Pak Ceta memberikan gambaran bahwa seluruhnya kumpul tugas dalam bentuk PPT. Hal ini tidak dilaksanakan oleh Pak Ceta, tapi beliau memberikan kebebasan. Artinya, terserah siswa itu dia mau bagaimana caranya merancang produk itu yang dia dihasilkan seperti apa. Jadi kadang ada siswa yang bisa buat dalam bentuk A, yang satu bisa buat dalam bentuk B. Terserah, yang terpenting adalah siswa itu mampu membuat produk. Artinya dia bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk apapun sesuai dengan dia punya bakat yang ada.
itu mengenai daripada strategi yang digunakan. Sedangkan untuk sistem penilaian, ya, pertama dalam sistem penilaian ini, Paceta melakukan pemantauan tugas melalui WA yang dibuat oleh Paceta sendiri. Artinya dalam WA Group ini beliau menggunakan asesmen informal dan juga Paceta mengamati setiap tingkah laku siswa sehingga beliau dapat menemukan beberapa anak yang miskonsepsi terhadap pembelajaran atau assessment learning seperti itu. Kemudian beliau mengoptimalkan sistem penggambaran melalui ragam penilaian yang beliau buat. Artinya dalam hal ini beliau menggunakan rubrik penilaian agar murid dapat mengoptimalkan sistem penggambaran dari materi yang ada. Dari materi yang ada pada sistem penilaian ini dia tertuju kepada 3 hal yang tadi saya gambarkan dalam strategi yang digunakan, terutama dalam diferensiasi produk. Jadi untuk dapat melakukan pemantauan, beliau membuat satu WA Group. Yang kedua ada rubrik penilaian yang beliau lampirkan. Seperti itu Ibu Female dan Bapak Ibu rekan guru yang ada yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin akan ditambahkan lagi oleh Bapak Ibu rekan guru yang lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Rifda. Untuk penjelasan Ibu Rifda masih hampir sama dengan penjelasannya Pak Gal tadi. Jadi ada konten, diferensi konten, proses produk, dan juga penilaiannya. Untuk Ibu Rifda itu ada pemantauan tugas melalui WA. Ya, karena Ibu Sumarni sudah angkat tangan, saya izinkan dulu. Ibu Sumarni silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya langsung saja. Yang pertama, Pak Ceta ini dia merencanakan pembelajaran. Kemudian dia menjelaskan tentang tujuan pembelajaran daring. Kemudian agar murid-muridnya dapat memahami. Kemudian ruang lingkup transaksi online ini terdiri dari beberapa materi. Oke, itu kemudian beliau membuat WA lalu beliau membagi kelompok. Kemudian beliau beliau membagikan materi yang beliau buat untuk mereka. Kemudian beliau memberikan kebebasan pada masing-masing kelompok untuk membuat tugas yang diberikan. Kemudian beliau memberikan waktu kepada mereka. Kemudian untuk menghasilkan satu produk untuk penilaian, beliau memandu mereka untuk memasukkan tugas-tugas mereka lewat Google Room. Kenapa lewat Google Room? Karena kalau Google Room dipakai, maka terlihatlah nilai-nilai yang akan diperoleh oleh siswa-siswa tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sumarni. Singkat, jelas ya, Ibu Sumarni. Terima kasih. Ya, kenapa Pak Gal? Silakan Pak. Ya, Ibu, kita hanya menambahkan dari Ibu Sumarni dan Ibu Rifda yang memang cukup sangat jelas sekali. Mungkin kita ada pada dia punya penilaian. Kita setuju dengan Ibu Rifda dan Ibu Sumarni untuk penilaian kita. Ibu Rifda, kita yang pertama menggunakan penilaian as learning, di mana penilaiannya itu dia berada pada proses yang melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Jadi pada saat melakukan Zoom, melakukan Google Meet, itu berarti penilaian sudah ada dengan melakukan dari membuat pertanyaan awal bagi siswa, disitulah saat siswa menjawab, maka
penilaian itu sudah jalan di learning itu. Sedangkan penilaian kedua yaitu for learning, di mana proses pembelajarannya juga dilakukan secara langsung, tapi ada perbaikan proses belajar mengajar, di mana ada beberapa siswa yang juga belum pahami sehingga Pak Ceta dia melakukan pembentukan kelompok kecil. Nah, disitulah for learning dijalankan sebagai sebagai fungsi penilaian berkelanjutan, sehingga ada beberapa soal yang diangkat untuk masuk di kelompok kecil tersebut, Ibu. Yaitu bagi beta untuk penilaian mungkin terakhir itu penilaian of learning itu adalah penilaian sumatif. Jadi ada dua penilaian yang formatif. Yang pertama itu di as learning, dan yang kedua itu ada pada for learning bagi siswa yang juga dibentuk kelompok baru yang belum paham. Sedangkan yang terakhir itu adalah assessment of learning, di mana terjadi proses penilaian sumatif. Itu ya Ibu Imel, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gal. Jadi tadi untuk penilaiannya memang kalau dari Ibu Rifda itu beliau mengaitkan juga dengan selama proses ya. Jadi diferensiasi proses itu karena Pak Ceta ini menggunakan discovery learning. Di situ beliau membuat kelompok-kelompok kecil. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di nomor 5 itu saat proses memantau ini Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Jadi Bapak Ibu asesmen informal ini. Asesmen informal ini dia langsung Bapak Ibu tanpa kita bikin catatan begitu. Jadi pada saat beliau membuat room itu atau membuat pembelajaran daring, beliau langsung memantau. Disitulah yang tadi Pak Gal bilang beliau langsung mengambil penilaiannya. Jadi memang Bapak Ibu kan seperti kita tahu penilaian itu kita bisa ambil di awal, di tengah maupun di akhir. Jadi ada bisa pretest ataupun asesmen diagnostik tadi. Kemudian di akhir bisa kita melakukan post-test. Selama pembelajaran juga kita bisa lihat, kita bisa nilai sikap, tingkah laku, cara mereka menjawab, cara mereka berbicara. Di situ sudah kita bisa menilai, begitu Bapak Ibu. Ya, Ibu Ratni mungkin ada yang ingin disampaikan, Ibu? Bu Ratni. Ibu Female. Ya, silakan Ibu sampaikan sedikit saja Ibu. Ibu di sini saya mau sampaikan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tadi di bagian bawah yang Ibu jelaskan tadi di soal, ada 3 soal tadi itu Ibu. Iya Ibu, saya mau menjelaskan untuk yang poin pertama dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Dari skenario pembelajaran tersebut, Pak Ceta memenuhi kebutuhan belajar berupa kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Di sini bagaimana cara guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Kesiapan belajar murid, yang pertama itu kesiapan belajar murid. Topik yang harus kita gali di sini, topik yang harus digali oleh murid di sini secara mandiri di rumah adalah tentang bagaimana ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi,
mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi, dan jenis-jenis transaksi online. Kemudian untuk minat murid, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Dan untuk profil belajar murid, dalam proses pembelajaran Pak Ceta menggunakan slide presentasi yang informatif, terdapat bagian timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Di sini murid juga diminta menggali topik secara mandiri di rumah. Iya, Ibu Female. Itu saja, Ibu Female. Ya, terima kasih Bu Ratni. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Ratni semuanya hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Apa yang sudah kita baca untuk kasus atau situasi untuk SMK ini, Pak Ceta guru produktif, di mana beliau melakukan pembelajaran daring, Bapak Ibu, pembelajaran daring. Kemudian kita lihat untuk yang pembelajaran ya, untuk kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yang tadi ya Bapak Ibu ya, ada kelompok besar. Pertama, beliau membuat pembelajaran daring dengan kelompok besar. Kemudian ada siswa yang belum paham atau ada yang miskonsepsi, beliau membuat pembelajaran dengan room yang terbagi lagi. Jadi ada room kecil. Kemudian kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Ya tadi beliau karena sudah melihat dari dari sini ya Bapak Ibu untuk SMK, maaf. Ya. Ini. Beliau memantau ada yang dari pertanyaan pemantik yang beliau sampaikan Pak Ceta, ada yang beliau lihat tadi asesmen informal tadi secara spontan, itu ada siswa yang memang akhirnya terjadi miskonsepsi yang seperti yang saya bilang tadi begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu tiga-tiganya masuk Bapak Ibu, ada konten, proses, dan juga produk. Dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, penilaiannya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita bisa melakukan penilaian di awal, pada saat pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Kalau untuk Pak Ceta ini sendiri, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan, jadi untuk Pak Galvin itu ada umpan balik, kita bisa buat dalam bentuk Google Form, kemudian ada karya tugas juga, karena ini berkaitan dengan pembelajaran tentang transaksi online. Biasanya kalau di SMK itu Bapak Ibu, kalau pembelajaran daring memang salah satu hal yang menjadi tantangan kita adalah karena di SMK itu 70% praktek, jadi pada saat daring itu kita pasti mengalami kendala, karena biasanya kita hanya memberikan 1 kali pemberian materi, kemudian sisanya itu kita praktek Bapak Ibu. Jadi kalau kita dihadapkan dengan pembelajaran daring, itu berarti kita harus berpikir 2 kali untuk bisa menciptakan pembelajaran di kelas yang luring, itu kita ciptakan dengan pembelajaran daring. Jadi memang tantangan sekali Bapak Ibu kalau kita guru SMK ini, karena memang apa yang menjadi pembelajaran di SMK itu lebih 70-75%-nya itu kompetensi Bapak Ibu. Jadi keterampilannya yang kita asah. Untuk yang
Paceta Alami ini memang sudah masuk Bapak Ibu, ada discovery learning kalau kita bersinggungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena beliau memberikan kesempatan untuk siswa-siswinya atau muridnya menggali informasi tentang transaksi online. Kemudian beliau juga memberikan kesempatan, keleluasaan, kebebasan kepada murid-muridnya, silakan mau buat tugasnya seperti apa. Jadi ada yang mau tugas tadi contohnya PPT, poster, mind map, ya terserah. Yang penting apa yang disampaikan itu tujuan pembelajarannya itu sampai Bapak Ibu, begitu. Kemudian tadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran diferensiasi, ada pembagian kelompok tadi. Jadi Pak Ceta sudah peka sekali kalau beliau melihat selama pembelajaran di room yang besar itu ada beberapa siswa yang mungkin sudah dinilai oleh beliau, ada yang masih mengira-ngira ini seperti apa, buatnya bagaimana. Nah, makanya beliau mengumpulkan karena hasil pantauannya ada yang masih belum paham, jadi beliau membuat room yang kecil untuk kelompok yang memang belum mengerti. Kalau yang sudah paham, beliau tidak gabungkan lagi, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang lainnya itu seperti Google Meet, itu sudah digunakan Bapak Ibu. Di sini ada WA, itu juga pembelajaran-pembelajaran yang pada saat pandemi Bapak Ibu juga mengalami, kita juga sama-sama mengalami bahwa pada saat pandemi itu memang kita sebagai guru punya dilemanya adalah hanya melakukan pembelajaran melalui tatap maya yang memang tantangannya Bapak Ibu itu sangat memang berat sekali, tetapi apa yang kita lakukan memang sudah maksimal ya Bapak Ibu untuk pembelajaran daring, karena memang pembelajaran daring ini ada plusnya, ada minusnya juga. Bapak Ibu juga sudah pernah merasakan itu. Oke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan untuk materi kita di diskusi ini? Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan tambahan atau memang pendapat nantinya begini aja atau begitu aja Bapak Ibu? Biar saya sempurnakan di slide-nya nanti. Bapak Ibu? Untuk sementara mungkin seperti itu dulu Ibu. Ibu email coba kasih naik di bawah nomor 2 Ibu email. Yang ini nomor 2? Ya, nomor 2 itu Ibu email ya. Iya. Iya, silakan Pak. Coba Pak Gal? ya. Ibu jangan marah. Mungkin katanya lebih spesifik ke strategi sudah Ibu ya? Kalau strategi ya. sudah ya? Oke. Kalau strategi sudah, kalau ini kena lebih spesifik ke penilaiannya agar dia tidak mengambang, supaya kita poin per poin, mungkin Ibu Fifda bisa tambah agar dia penilaiannya supaya dia pas sesuai dengan Ibu email punya. Ini yang tadi kan bilang bahwa terusnya kan banyak yang praktik di SMK ini. Hanya kalau teori kan dia memang sangat rumit untuk SMK. Discovery learning memang sering digunakan Pak Gal memang kalau untuk
ya. Tetapi memang kalau pembelajaran daring ya kita lihat ini saya bicaranya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ceta ini. Karena kalau pembelajaran daring memang kalau dari kita guru-guru SMK ini memang dilemanya karena kita tidak bisa berhadapan langsung akibatkan karena memang pandeminya ini. Jadi tantangan kita adalah kita memberikan pembelajaran luring di pembelajaran daring. Jadi gitu, Bapak Ibu. Tantangannya kita di situ. Memang discovery learning sering kita gunakan Bapak Ibu, di SMK juga demikian. Tetapi untuk penilaiannya mungkin Bapak Ibu bisa kasih masukan agar nanti Pak Ceta ini memang benar-benar penilaiannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya Pak Ceta gitu. Tujuan pembelajarannya sampai Bapak Ibu. Gimana? Oh, iya. Silakan Pak Ibu Sumarni dulu. Baik Bu, ini kan kita bicara tentang dunianya di SMK, ya. Untuk di SMK itu kan pasti banyak prakteknya. Nah, karena berhadapan dengan pandemi ini, mungkin Pak Ceta bisa memberikan mereka waktu karena kalau masa pandemi itu kita tidak bisa pertemuan lebih lama karena ini berkaitan dengan praktek. Nah, mungkin masukan saya itu Pak Ceta itu memberikan mereka tugas dan tugas itu divideokan. Setelah video mereka selesai, mereka boleh mengirimnya ke WA, begitu. Di WA yang sudah dibuat oleh Pak Ceta tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Sumarni. Teman-teman ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan Ibu Ratni. Ya, Ibu Fimer. Di Iya. sini untuk bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, di sini assessment for learning, artinya penilaian yang dilakukan itu selama proses pembelajaran itu berlangsung, Bu. Kemudian sesuai dengan topik di atas, saat proses pemantauan ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan ada beberapa murid-muridnya, ternyata masih ada yang miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di sini selain assessment for learning, Pak Ceta juga melaksanakan assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Pak Ceta memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online tadi. Mungkin kalau untuk assessment of learning ini bisa sama seperti yang tadi Ibu Su bilang untuk mungkin bisa dikirim melalui WA group karena ada rubrik penilaiannya di sini, Bu. Ya, itu saja tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratni. Ya, tadi saya ulang kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni tentang penilaian, yaitu memberikan waktu. Jadi karena memang ini daring, jadi Pak Ceta setidaknya memberikan waktu kepada murid-muridnya untuk membuat tugas. Kemudian tugasnya itu divideokan. Jadi nanti akhirnya itu pada saat pembuatan tugas divideokan kemudian dikirim lewat WA group. Nah, untuk Ibu Ratni sendiri ada 2, yaitu assessment for learning dan off learning. Jadi tadi yang seperti saya katakan Bapak Ibu, situasinya itu ada tulisan assessment informal. Ini Bapak Ibu, assessment informal. Mohon maaf. Ya, ini. Jadi assessment informal ini Bapak Ibu
itu adalah pengumpulan data tentang pembelajaran siswa yang dilakukan secara spontan dan tidak terstruktur. Jadi contohnya itu adalah observasi. Jadi pada saat beliau melakukan pembelajaran daring, beliau kan juga melihat siswa-siswinya itu di room seperti apa. Pada saat diberikan pertanyaan pemantik atau diberikan video atau diberikan gambar, kira-kira tanggapan siswanya seperti apa begitu. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Gal. Ya, Ibu Imel, Ibu-ibu jangan marah. Ya. Bisa kita lihat kasus ini, artinya kita bisa sedikit pahami bahwa sebelum pelaksanaan proses pembelajaran dimulai, itu berarti Pak Ceta, setelah kita baca ini, Pak Ceta lebih dulu telah memberikan tugas atau memberikan materi kepada para siswa. Coba Ibu naik ke atas, di bagian pertama. Ya, di bawah Ibu, di bawah, sedikit lagi. Tiba. Jadi Pak Ceta sebelum memberikan materi secara langsung secara online, tapi Pak Ceta telah melakukan proses pemberian materi lewat WA kepada para siswa, sehingga siswa tersebut telah membuat tugas, baik bentuk tugas PPT maupun tugas-tugas yang video, itu mereka terlaksana, sehingga pada saat proses pembelajaran itu terjadi, Pak Ceta dengan melakukan proses assessment learning dengan memberikan tanya jawab kepada siswa telah menjawab, sekaligus juga terjadi for learning di mana Pak Ceta melihat konten-konten yang telah siswa-siswa yang telah buat. Kita pikir bahwa tiga penilaian akan masuk semua Ibu Imel. Sedangkan yang terakhir tuh learning itu hasil yang telah siswa buat, konten-konten tersebut yang membentuk PPT maupun video maupun yang lain, itu sudah masuk semua sudah tuh. Sedangkan pada saat mereka menyampaikan hasil pembuatan tugas itu pada saat Google Meet, itu merupakan hasil yang telah mereka buat. Sehingga prosesnya terjadi. Mungkin itu kita pikir Ibu untuk kayak tiga nilai, kayaknya untuk penilaian tiga masuk. Berarti tiga ya Pak ya? Iya, untuk for learning itu kan proses tanya jawab secara langsung, baik itu dari Pak Ceta dengan murid maupun murid dengan para murid dengan mereka pun konten masing-masing. Oke. For learning of. Itu untuk as learning Ibu, as learning. Sedangkan untuk for learning, sedangkan for learning itu for learning pilihan. Sebentar Ibu, tadi dia baik. Iya. Ya, sedangkan for learning itu hasil diskusi dari Pak Ceta dan hasil diskusi dari siswa dengan konten. Sedangkan yang terakhir itu of learning itu hasil artinya itu hasil yang siswa buat. Konten terakhir yang mereka buat yang dipelajari itu, yang telah mereka diskusikan pada saat kegiatan belajar mengajar lewat daring. Ya, oke Pak. Berarti tiga-tiganya masuk ya Pak ya? Iya, tiga masuk Ibu ya. Learning, for maupun off learning. Iya, tiga masuk Ibu ya. Oke, sip. Ya, bagaimana Bapak, Ibu-ibu? Ya, silakan Ibu Rifda. Ya, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di room sini, pada Bapak Galvin, Ibu Sumarni dan Ibu Ratni. Sudah baik apa yang disampaikan, hanya betul yang tadi dikatakan bahwa dalam suatu penilaian pada pendeskripsian strategi penilaian formatif oleh guru itu biasanya tadi Pak Gal menyatakan bahwa dipakai untuk semuanya.
untuk assessment for learning ini artinya untuk Pak Ceta dia lebih mengarah ke kalau kita melihat pada assessment for learning itu mengarah kepada sistem pembelajaran dalam memperbaiki proses pembelajaran yang beliau lihat. Nah, dalam proses pembelajaran ini beliau atau assessment for learning beliau mengambil sistem penilaian informal. Nah, maksud dari asesmen informal yang rujukannya dari assessment for learning ini merupakan asesmen yang disesuaikan dengan aspek perkembangan dari kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan anak. Itu maksud daripada asesmen informal. Kemudian dalam assessment for learning, assessment of learning ini asesmen yang terbentuk setelah proses pembelajaran dilakukan. Jadi penilaian yang diambil setelah proses pembelajaran dilakukan. Artinya, betul yang dikatakan Bapak Ibu tadi bahwa dalam membentuk kelompok kecil daring dan memberikan petunjuk ulang atas bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi pada saat Pak Ceta membentuk kelompok kecil, maka itu sudah terbentuk assessment of learning. Kemudian yang ketiga, dalam pembentukan yang terakhir yang tadi Pak Gal dan semuanya kita ambil, assessment is learning, artinya pembelajaran melalui penugasan. Tugas-tugas yang telah disampaikan oleh Pak Ceta itu, nah nanti sistem penilaiannya dikembalikan saja. Sistem penilaiannya kita melihat pada dua hal, artinya kan rubrik atau membuat rubrik pertanyaan. Kalau menurut saya tambahannya seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rifda atas tambahan plus-plusnya. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat sendiri ya Bapak Ibu ya, kita sudah sama-sama memberikan pendapat. Jadi memang pertanyaan kita sesuaikan dengan pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu. Jadi yang ditanyakan pertama adalah kebutuhan belajar muridnya. Kemudian bagaimana cara dia menentukan kebutuhan belajar muridnya. Strategi yang digunakan ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jadi memang yang sudah kita lihat bersama ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya catat secara inti umumnya saja Bapak Ibu. Nanti saya buatkan presentasinya. Saya bagikan ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat dan merevisinya lagi kalau memang ada tambahan dan lain-lainnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang disampaikan lagi atau ada yang mau ditambahkan lagi? Menurut Bapak Ibu, kalau saya ingin bertanya Bapak Ibu ya, jadi menurut Bapak Ibu kan basicnya dari tingkatan SMA walaupun kita sama jenjang, tetapi memang cara pembelajarannya itu kadang suka berbeda ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau untuk SMK itu yang tadi saya bilang itu untuk pembelajaran materi itu biasanya kita dalam satu minggu kita melakukan pertemuan itu. Kalau untuk guru produktif itu sendiri ada yang bisa 1 minggu itu 3 kali. 2 sampai 3 kali bertemu siswanya. Kalau Bapak Ibu yang di SMA mungkin yang umum-umum ya Bapak Ibu ya, yang seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untuk kita yang di SMK itu ada yang namanya guru jurusan. Jadi biasanya 1 minggu itu 2 sampai 3 kali Bapak Ibu ketemu. Itu kita atur dalam 1 minggu itu kita hanya memberikan materi umumnya saja Bapak Ibu. Setelah itu kita memberikan seperti ini, discovery learning. Jadi kita memberikan tugas
Kalau luring ya berarti kita berikan tugas nanti pada saat pertemuan berikutnya itu kita melakukan diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi kelompok itu biasanya kita langsung masuk ke prakteknya Bapak Ibu. Setelah pembelajaran yang diskusi, pertemuan berikutnya itu kita langsung sudah dengan prakteknya. Kalau saya contohnya kalau saya di keperawatan itu Bapak Ibu, saya kebetulan 1 minggu untuk semester ini 3 kali Bapak Ibu. Jadi untuk biasanya saya aturnya di awal pertemuan itu saya sudah taruh untuk semester ini saya berapa materi yang pentingnya itu saya ambil, terus dalam 1 minggu itu saya selesaikan Bapak Ibu. Karena kita menyesuaikan, walaupun kita memang banyak praktek Bapak Ibu, tapi kita menyesuaikan juga dengan kondisi sekolah. Karena memang kan tidak semua sekolah SMK itu sudah punya peralatan yang ada, peralatan yang mumpuni sesuai dengan jurusannya. Nah, contohnya kalau di keperawatan di SMK kami itu alat untuk beberapa praktek itu kita belum punya. Jadi kita mencari bukan berarti tidak ada alat, berarti kita tidak praktek Bapak Ibu, tetapi kita mencari bagaimana agar siswa ini biar kita kasih range saja dari 1 sampai 10 sampai 100, minimal mereka mengetahui apa yang dipelajari itu 70 sampai 80%. Dengan alat dan bahan sederhana. Yang penting mereka tahu prakteknya seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Untuk SMK. Jadi saya minta pendapat Bapak Ibu kalau yang dari SMA seperti apa kalau melihat pemilihan metode tadi discovery learning, apakah cocok pembelajaran daring dengan discovery learning, kemudian dengan pemberian tugas pembagian kelompok di Google Meet, apakah itu sudah sesuai Bapak Ibu? Saya minta pendapat Bapak Ibu supaya menjadikan pembelajaran juga untuk saya, bisa saya teruskan untuk teman-teman saya di SMK. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Galvin. Mohon maaf. Ya, Ibu Emil ya, kalau menurut beta pikir, bukan pikir ya, tapi memang metodenya bisa kita angkat sebab sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu, kita sudah memberikan kesempatan kepada siswa tujuan dan proses materi yang ketong berikan kepada siswa, sehingga siswa sudah belajar mandiri di rumah dulu sebelum masuk dalam proses pembelajaran yang ditentukan oleh kita. Kalau misalnya kita mau rencana 3 hari kita proses belajar mengajar, itu berarti 3 hari sebelumnya kita sudah memberikan materi agar siswa bisa belajar. Dan mungkin di dalam itu sudah ada tugas, sehingga pada saat proses belajar mengajar tinggal mereka langsung angkat saja dan mendiskusikan apa yang telah mereka temui dengan pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Jadi kita pikir discovery learning dia bukan saja di SMA, tapi di SMK juga bisa dilaksanakan. Nah, tapi catatannya sebelum kau melakukan itu, kau harus memberikan tugas ke muka dulu. Don belajar mandiri sehingga don bisa menarik kesimpulan dari apa yang don pelajari, sehingga proses waktu itu dapat dipersingkat. Kalau misalnya tiba-tiba kita langsung masuk, pasti kita punya waktu yang dapat Ibu. Mungkin itu dari beta Ibu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Gal. Untuk ibu-ibu yang lain ada pendapat, saran? Bagaimana Ibu, Bapak dan Ibu ya? Silakan Ibu Sumarni. Baik, terima kasih. Kalau saya biasanya kalau kita itu di SMA itu sebelum pelajaran kita mau bahas itu kita sudah memberikan, apalagi kalau daring itu dulunya saya kalau daring saya sering masuk ke WA yang saya buat dengan siswa. Itu saya memberikan tugas lewat WA dulu. Nanti besok baru kita kita bahas di dalam Zoom.
Zoom yang kita buat atau Google Meet. Nah, itu saya. Nah, bagaimana dengan di SMK itu mungkin nanti pertemuannya mereka itu di WA dulu. Tugas-tugas diberikan, mungkin ada modul yang nanti gurunya kirim buat mereka lewat modul. Setelah itu dibagikan kelompoknya lewat WA. Dari WA itu maka ada tugas per kelompok itu ada dengan cara mempraktekkan. Jadi siswa itu atau murid itu kita berikan mereka waktu untuk mempraktekkan. Nah, karena daring ini tidak mungkin lama seperti kita langsung pertemuan dengan mereka itu. Nah, bisa kita berikan mereka waktu untuk buat video. Nah, buat videonya itu tentang apa, poster kah, apakah, tapi yang jelas mereka mempraktekkan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Sumarni atas sarannya, pendapatnya. Ibu-ibu yang lain ada pendapat, saran? Bagaimana ibu-ibu melihat situasi ini, Pak Ceta ini? Karena kalau di SMA saya juga pernah jadi siswa SMA, jadi memang pernah melihat bagaimana guru kita memberikan pembelajaran. Tetapi kan untuk yang sekarang ini kan beda ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin meminta masukan dari Bapak Ibu yang dari SMA, kira-kira apakah memang bisa ini discover learning dengan notabene kita SMK yang memang banyak harus menguasai kompetensi di bidangnya sesuai jurusannya. Apakah discover learning ini tepat untuk diberikan kepada siswa begitu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gal dan Ibu Sumarni, terima kasih banyak. Sudah ada gambaran buat saya untuk nantinya bisa saya terapkan dan juga bisa saya bagikan untuk teman-teman saya yang kebetulan juga guru produktif Bapak dan Ibu. Karena memang di sekolah kami Bapak dan Ibu itu banyak guru senior, ada beberapa guru senior yang memang perlu adanya penyampaian seperti ini. Jadi agar mereka juga paham, oh iya ternyata memang kalau kita melakukan pembelajaran seperti ini juga bisa begitu. Karena apa yang kita alami waktu pandemi itu Bapak Ibu, guru produktif itu mengeluh karena memang apa yang ingin dipraktekkan itu tidak bisa. Karena kalau daring kan seperti contohnya di atas itu ada yang tentang jurusan teknik. Teknik itu berhubungan dengan mesin Bapak Ibu. Sekarang kalau kita mau suruh mereka daring terus pembelajarannya praktek dan harus dengan mesin yang sesuai dengan pembelajarannya dan itu tidak ada di rumah. Nah, itu Bapak Ibu menjadi dilema untuk guru SMK. Jadi makanya saya Baik Bapak Ibu, Bu Female, mohon maaf saya ganggu. Bapak Ibu, saya berikan waktu tersisa 5 menit lagi ya. Dan Bapak Ibu setelah 5 menit Bapak Ibu diarahkan untuk kembali ke ruang utama. Ya, terima kasih Bu Fasil. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Gal. Apa yang mau disampaikan? Ibu email, beta pikir kayaknya SMK bisa buat karena ini kan cuma metode pembelajaran. Iya. Ini metode. Jadi bermacam-macam mau pakai ini yang learning juga bisa, yang lain juga masih bisa. Artinya dalam tujuannya sebelum siswa praktek dia harus cari tahu dulu apa yang ada dalam mesin atau apa yang nanti membuat. Mungkin itu aja Ibu yang kita sampaikan karena hanya metode proses pembelajaran saja, jadi kita bisa gunakan discovery learning ataupun yang lain juga bisa. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Pak Gal, terima kasih. Silakan Ibu Rifda. Oke, saya menambahkan saja Ibu Fim kalau pengalaman pada SMA, memang sama-sama saja pada SMK kapasitas sebagai guru. Cuma kalau dalam sistem pembelajaran, metode apa yang kita pakai, kita melihat dengan materi yang kita ajarkan.
Jadi sasaran materi ini kalau memang materi itu tidak perlu untuk menggunakan discover learning, kita masih bisa menggunakan metode-metode yang lain. Misalnya ada metode berbasis masalah, metode berbasis proyek. Di situ masing-masing untuk sistem metode pembelajaran ada tahapannya di situ. Tinggal kita lihat bahwa apakah materi A ini cocok tidak dengan discovery. Jangan kita menggunakan seluruh materi itu discovery karena belum tentu seluruh materi yang kita ajar itu materi penemuan. Ada materi-materi proyek, ada role playing, ada studi kasus, ada berbasis masalah, proyek dan sebagainya. Begitu. Jadi lebih mempertegas kepada kita melihat dulu metode-metode pembelajaran apa yang kita pakai. Kita boleh cari di YouTube atau di Google, banyak sekali sistem metode yang dipakai, baru kita melihat dengan materi. Jadi tidak selamanya bahwa terfokus pada discovery, penemuan. Seperti itu Ibu Female. Kemudian permasalahannya yang dari tadi saya pantau, untuk saya tambahkan saja, kadang-kadang kalau kita mau pakai sistem pembelajaran daring, itu banyak kendala yang kita dapatkan, terutama kendala terkait masalah jaringan. Kadang-kadang kita menjustis siswa tidak mengerjakan tugas atau hal-hal yang lain, tapi untuk kita monitoring ke dalamnya ternyata ada faktor jaringan, ketersediaannya pusat data, itu yang terjadi di lapangan kalau pada saat pembelajaran daring. Itu banyak terjadi dan hal itu memang sudah ditemukan di lapangan seperti itu, Ibu. Jadi nanti kalau untuk pengembangannya ke sekolah, kalau dalam menentukan suatu materi pembelajaran, mau dipakai model pembelajaran apa, kita melihat dulu spesifik materi yang kita ambil itu cocoknya dengan apa, karena tahapannya sudah ada di dalam metode itu. Oke, terima kasih Bu Female. Iya, terima kasih Bu Rifda, Bapak dan Ibu. Diskusi kita untuk kelompok 3 jenjang SMA SMK. Nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ibu untuk yang presentasinya nanti saya buat dulu dan saya bagikan ke Bapak Ibu untuk direvisi dan Bapak Ibu lihat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga nanti pada saat presentasi kita bisa lebih maksimal dari ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Siap Ibu Imen. Selamat malam. Silakan. Ya, Ibu Imen jangan lupa bikin grup kelompok. Ketua provinsi Palembang. Nanti bikin Grup WA, nanti bikin Ya, Ibu WA ketua saja boleh Bu, dong, supaya utama kita dulu. bisa lebih Betul. Ya. Bisa saling mengirim tugas atau Iya, kita betul. Kita tambahkan, Iya. ya. Siap Ibu Bapak. Ya, siap ya. Saya izin stop screen ya dulu ya. Oke Bu ya. Nanti. Ya, baik Bu. Siap. Oke, Bapak Ibu, sudah ada arahan belum balik ke rumah? Ya, ketemu balik ke sana Ibu ya. Kita balik saja Bu. Balik ke room utama Ibu ya. Oke, siap. Baik. Bapak Ibu, sampai jumpa. Saya dulu Bu ya. Ya.